Jumpa lagi di Vestok, channel yang membahas mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Terima kasih pada Bapak Ibu sudah klik video ini. Dan di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama melalui bedah emiten untuk membahas salah satu saham perusahaan yang sudah di request ya Bapak Ibu ya. Yaitu kode emitennya adalah BRIS atau Bank Syariah Indonesia. Bagi Bapak Ibu yang baru join, langsung saja klik subscribe karena nanti setiap minggu kita akan membahas video-video untuk kita bisa belajar bersama. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. BRIS atau Bank Syariah Indonesia ini adalah bank syariah terbesar di Indonesia yang resmi berdiri pada tanggal 1 Februari 2021. BRIS ini berdiri melalui merger 3 bank syariah BUMN yaitu milik BRI, milik Mandiri dan juga milik BNI yang masing-masing pada segmen syariah ya. Sebagai bank yang beroperasi pada prinsip syariah, BSI ini menawarkan berbagai produk dan juga layanan keuangan yang sesuai dengan aturan Islam seperti tabungan berbasis wadiyah, pembiayaan menggunakan akad murabahah, musyarakah, dan juga mudarabah, serta investasi syariah seperti deposito dan juga sukuk. BSI juga menyediakan layanan digital melalui aplikasi BSI Mobile untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi. Dengan fokus pada keuangan syariah yang bebas dari riba, ketidakpastian, dan juga spekulasi, BSI ini berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah dan memperluas inklusi keuangan di Indonesia. Visi utama dari BRIS ini adalah ingin menjadi top 10 Global Islamic Bank. Dan misinya dibagi menjadi 3 poin utama. Secara garis besar adalah yang pertama memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Yang kedua menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Dan yang ketiga adalah menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik di Indonesia. Pemilik dari BRIS itu sendiri secara garis besar ya sudah kita ketahui adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia ya Bapak Ibu ya. Dan ini dibagi menjadi 2 jenis saham yaitu saham seri A Dwiwarna dan juga saham seri B. Nah, saham seri B ini adalah saham biasa. Dan perbedaan kedua jenis ini sebenarnya mirip-mirip seperti yang sudah kita bahas pada perusahaan-perusahaan BUMN ya. Secara garis besar saham seri A Dwiwarna ini adalah saham yang dimiliki oleh NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang punya hak istimewa ya Bapak Ibu ya. Sedangkan saham seri B ini adalah saham biasa yang dapat dimiliki oleh masyarakat secara luas. Dan Indonesia sendiri memiliki BRIS melalui saham seri A dan juga saham seri B. Kalau di saham seri B ini dimiliki melalui BUMN, baik itu melalui Mandiri, BNI dan juga BRI. Tapi secara statusnya memang yang paling besar dimiliki oleh Bank Mandiri ya Bapak Ibu ya. Ini dimiliki sebesar 51,47%. Sedangkan saham beredar yang ada di masyarakat itu hanya sekitar 9,90%, sebetulnya porsinya tidak terlalu besar. Dan mayoritas direksi serta komisaris juga memiliki kepemilikan saham secara langsung, tapi kita tidak tampilkan karena daftarnya terlalu panjang, walaupun porsinya pada masing-masing individu pada Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham BRIS itu tidak signifikan ya. Kalau kita masuk ke struktur organisasinya Bapak Ibu, terdapat perubahan minor pada susunan Dewan Komisaris dan juga Dewan Direksi ya. Tapi secara garis besar kalau kita tengok jumlahnya, jumlah komisaris dan jumlah direksi ini berada pada jumlah yang cukup banyak ya. Karena komisaris ini 10 orang ini yang terlalu banyak menurut kami, dan direkturnya adalah 10 orang. Dengan ukuran aset yang masih sebesar BRIS dengan komisaris 10 orang ya menurut kami kebanyakan ya. Komisaris independennya sendiri ini ada 5 orang ya, termasuk komisaris utama dan juga wakil komisaris utama, itu juga komisaris independen juga. Ya sebagai pembanding dengan jumlah komisaris dan direktur di Bank BCA ya, perusahaan swasta perbankan yang jumlah asetnya lebih besar dibandingkan BRIS, ini jumlah komisarisnya hanya 5 orang dan direkturnya ini 12 orang sih kalau di BBCA. Dan berikutnya kita akan masuk ke profil komisaris utama yaitu Bapak Mulyaman D. Haddad dan juga profil direktur utama yaitu Bapak Heri Gunardi. Ada baiknya Bapak Ibu juga cek profil Dewan Komisaris dan Dewan Direktur lainnya supaya mendapatkan gambaran yang lebih solid. Kita mulai dulu dari Bapak Mulyaman Darmansyah Haddad ya selaku komisaris utama.
Bapak Mulyaman ini sebagai komisaris utama sejak 2023, beliau WNI, usia sekitar 64 tahun. Latar belakang pendidikan beliau ini menurut saya ini sangat bagus ya, karena beliau adalah sarjana ekonomi dari studi pembangunan dari UI, lalu beliau punya gelar Master of Public Administration dari Harvard University, dan juga ada Doctor of Philosophy dari Monash University. Sedangkan riwayat jabatan dan rangkap jabatannya juga cukup menarik Bapak Ibu. Beliau adalah Duta Besar Indonesia untuk Swiss dari 2018 sampai sekarang. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Komisaris dari OJK dari 2012 sampai 2017. Ya, secara garis besar Bapak Mulyaman ini punya keahlian utama dalam hal kepemimpinan strategis pada tata kelola perusahaan, pengawasan dan juga pengambil keputusan berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan kalau kita melihat profil dari Bapak Heri Gunardi, beliau adalah Direktur Utama sejak tahun 2021, beliau WNI dan usia sekitar 62 tahun. Latar belakang pendidikan dari Bapak Heri sendiri juga cukup bagus Bapak Ibu, yaitu adalah sarjana di Universitas 17 Agustus 1945 di bidang administrasi niaga. Beliau juga punya gelar pasca sarjana di University of Oregon di USA dan juga ada gelar Doktor Manajemen Bisnis dari Universitas Pajajaran. Sedangkan yang pasca sarjana tadi di bidang Finance and Accounting ya Bapak Ibu ya. Dan secara garis besar Bapak Heri Gunardi ini punya keahlian utama dalam hal pengembangan bisnis, transformasi digital, dan penguatan ekosistem ekonomi syariah. Baik Bapak Mulyaman dan juga Bapak Heri ini tidak punya hubungan afiliasi dengan direktur, komisaris, dan juga pemegang saham lainnya. Nah, kita masuk ke bisnis model utama dari BRIS ya. Pada umumnya bank sebetulnya model bisnisnya hampir sama atau mirip-mirip ya, tetapi yang membedakan adalah prinsip yang dijalankan oleh BRIS. Kegiatan operasional BRIS ini berbeda dengan bank konvensional karena mengikuti prinsip syariah yang mengharamkan unsur riba, gharar atau ketidakpastian, dan juga maisir atau spekulasi Bapak Ibu. Dalam penghimpunan dana, BRIS ini menawarkan produk seperti tabungan wadiah atau titipan dan juga mudharabah atau bagi hasil. Sedangkan bank konvensional itu menggunakan skema bunga ya. Dan untuk penyaluran pembiayaan, BRIS ini menggunakan akad seperti akad murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan, ijarah atau sewa, lalu ada juga akad musyarakah atau kemitraan, dan mudharabah. Ini bagi hasil ya. Sedangkan pada bank konvensional ini memberikan pinjaman yang sistemnya itu berbunga. Selain itu dalam pengelolaan dana investasi, BRIS ini hanya mendanai sektor-sektor yang halal sesuai prinsip syariah, sedangkan bank konvensional itu tidak punya batasan tertentu seperti prinsip syariah tersebut. Meskipun berbeda secara prinsip, tetapi baik BRIS dan juga bank konvensional ini punya tujuan yang sama, yaitu memberikan layanan keuangan kepada masyarakat Bapak Ibu. Dan keunggulan utama dari BRIS dalam sudut pandang kami ya, yaitu adalah BRIS ini merupakan salah satu bank terbesar dengan kepatuhannya terhadap prinsip syariah di Indonesia. Ini menjadikannya pilihan bagi nasabah yang mencari layanan keuangan berbasis Islam dengan transparansi dan juga etika. Tetapi dari situ juga mengandung kelemahan utama. Secara relatif, BRIS ini punya batasan yang lebih tinggi, batasan-batasan karena ada ketambahan prinsip syariah ya, dibandingkan dengan bank-bank konvensional. Sehingga hal ini berpotensi juga membatasi fleksibilitas penyaluran pembiayaan Bapak Ibu. Ya, berikutnya kita masuk ke segmen bisnisnya. Mereka membagi segmen bisnis ini menjadi beberapa poin besar, walaupun kalau kita melihat kurang lebih ya hampir sama dengan perbankan yang pernah kita bahas ya, terutama bank-bank BUMN. Mereka membagi segmennya itu yang pertama adalah corporate banking. Pada segmen ini BRIS ini melayani badan usaha seperti BUMN, lembaga negara, perusahaan multinasional, bank dan lembaga keuangan bukan bank, pembiayaan sindikasi, perusahaan terbuka dan perusahaan sekuritas. Sedangkan pada segmen commercial banking, BRIS ini melayani badan usaha seperti BUMD, pemerintah daerah, rumah sakit, perguruan tinggi dan juga yayasan yang memiliki perguruan tinggi. Serta segmen yang ketiga adalah hubungan kelembagaan. Pada segmen ini difokuskan untuk pengelolaan dana nasabah dan transaksi-transaksi milik nasabah, lembaga pemerintahan, dan dana pensiun BUMN. Sedangkan pada retail banking ini yang perlu diamati lebih dalam ya Bapak Ibu ya. Ini mereka membagi menjadi 3 subsegmen, yaitu retail SME, retail mikro, dan juga retail consumer. Pada retail SME sendiri melayani badan usaha swasta, termasuk yang berbadan hukum maupun non berbadan hukum ya. Sedangkan pada subsegmen retail mikro ini melayani nasabah individual dan pengusaha mikro, dan yang pada retail consumer ini perorangan. Secara spesifik memang punya subsegmen yang berbeda ya. Orang
cabangnya kan beda ya, atau entitasnya berbeda. Tetapi secara garis besar ini masih masuk segmen retail banking Bapak Ibu. Berikutnya adalah segmen lainnya, ada subsegmen treasury dan juga kantor pusat ya. Tetapi secara garis besar treasury dan kantor pusat ini juga sama seperti perbankan BUMN yang pernah kita bahas Bapak Ibu. Kita masuk ke strategi dan pengembangan bisnis di tahun 2024 dari BRIS ya. Sayang sekali manajemen BRIS ini tidak menyampaikan target revenue dan juga laba di tahun 2024 secara eksplisit pada laporan tahunan 2023. Disambung juga dengan data yang secara relatif masih sedikit, data laporan keuangan setelah merger ya yang kami maksud ya. Sehingga kami juga tidak berani untuk membuat asumsi yang terlalu mengandung banyak bias untuk memperhitungkan target di tahun 2024 ini. Tetapi kita bisa bahas strategi pengembangan bisnis yang akan dijalankan oleh manajemen BRIS di tahun 2024 ini. Manajemen akan menjalankan 5 poin utama Bapak Ibu. Yang pertama adalah jelas mendorong pertumbuhan bisnis dari BRIS ya. BRIS akan fokus untuk mengelola pertumbuhan bisnis yang sehat dengan menawarkan produk berkualitas dan yield optimal. Selain itu, BRIS akan memperkuat pendanaan melalui akuisisi payroll, tabungan wadiah, tabungan bisnis, tabungan haji, serta meningkatkan fee-based income. Strategi yang kedua adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, BRIS ini menata jaringan kantor dengan memperluas sebaran lokasi serta melakukan evaluasi terhadap kantor yang kinerjanya rendah. BRIS juga akan meningkatkan produktivitas melalui redeployment pegawai dan melakukan upskilling serta reskilling untuk meningkatkan kapabilitas pegawai. Yang ketiga adalah peningkatan produk holding ratio. BRIS ini berupaya untuk memahami profil pelanggan dengan lebih baik untuk memberikan solusi produk yang lebih komprehensif dengan mengandalkan data analitik yang kuat, meningkatkan adopsi digital, serta melakukan intensifikasi layanan kepada nasabah existing untuk meningkatkan produk holding ratio. Dan yang keempat adalah digitalisasi bisnis. BRIS terus mempercepat digitalisasi dengan menambah jumlah user aktif mobile banking, mengalihkan transaksi dari cabang ke channel elektronik dan digital, serta mengoptimalkan digitalisasi proses bisnis untuk meningkatkan pencapaian SLA layanan nasabah dan memaksimalkan fee-based income. Itu tujuan utamanya dari digitalisasi bisnis ya. Dan yang kelima adalah peningkatan penetrasi Islamic ecosystem. Untuk memperluas bisnis, BRIS ini juga berfokus pada pengembangan Islamic ecosystem termasuk ziswaf, ekonomi masjid, rumah sakit, pesantren, pendidikan Islam, serta bisnis haji dan umroh melalui platform dan solusi inovatif serta strategi akuisisi yang efektif. Dan itu tadi 5 poin utama dalam strategi BRIS menjalankan bisnisnya di tahun 2024 ini. Berikutnya kita masuk ke laporan keuangannya, ke analisis kuantitatif ya Bapak Ibu ya. Kita masuk dulu ke bagian neracanya. Pada posisi aset lancar dan aset tidak lancar ini bersifat estimasi Bapak Ibu. Dan per kuartal 3 2024 aset lancar ini punya porsi sekitar 25,84% saja. Dan sisanya adalah aset tidak lancar yaitu sekitar 74,16%. Terjadi lonjakan aset yang cukup signifikan di tahun 2019 ke tahun 2020. Yang mana hal ini disebabkan karena terjadi merger ya Bapak Ibu ya, dari 3 bank syariah yaitu BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan juga BNI Syariah. Dan per kuartal 3 2024 total aset ini didominasi oleh piutang murabahah, ini sekitar 38,26% dari total aset. Dan akad murabahah ini merupakan akad jual beli di mana bank membeli suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok yang sudah ditambah margin keuntungan yang telah disepakati di awal. Dan rata-rata pertumbuhan total aset sendiri sekitar 35,40% per tahun sejak tahun 2015. Tetapi sejak merger 2020 rata-rata pertumbuhan asetnya itu hanya sekitar 11,53% per tahun. Ya walaupun 11,53% per tahun ini masih relatif tinggi ya Bapak Ibu ya. Sedangkan kalau kita melihat neraca di sisi lain ya Bapak Ibu, utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan juga ekuitas ini sifatnya juga estimasi ya. Dan per kuartal 3 2024 utang jangka pendek ini yang paling dominan ini sekitar 86,22%, utang jangka panjang sekitar 2,05% dan ekuitas sekitar 11,73%. Total utang atau total liabilitas ini didominasi oleh giro, tabungan, dan juga deposito mudharabah. Ini sekitar 70,66% dari total liabilitasnya Bapak Ibu. Dan rata-rata pertumbuhan total liabilitas itu sekitar 35,06% per tahun. Sedangkan rata-rata pertumbuhan ekuitas itu sekitar 38,36% per tahun sejak tahun 2015.
Masuk ke laba ruginya Bapak Ibu, rata-rata pertumbuhan revenue sejak tahun 2015 itu sekitar 29,38% per tahun, dan rata-rata pertumbuhan laba operasi sejak tahun 2015 ini sekitar 56,65% per tahun, dan rata-rata pertumbuhan laba bersih dari tahun 2015 itu sekitar 56,25% per tahun. Rata-rata pertumbuhan revenue dan juga laba dalam 9-10 tahun terakhir yang kami maksud sejak tahun 2015 ini relatif lebih tinggi dibandingkan dalam 4-5 tahun terakhir. Ya meskipun demikian pada 4-5 tahun terakhir ini juga punya pertumbuhan yang masih relatif tinggi, yaitu pertumbuhan laba bersihnya sekitar 32,83% per tahun ya Bapak Ibu. Jadi dengan kata lain setelah merger pun masih punya pertumbuhan yang cukup agresif terutama pada labanya Bapak Ibu. Kalau kita masuk ke kontribusi revenue-nya Bapak Ibu, kontributor utama pada revenue secara rata-rata ini adalah pada segmen retail banking, itu yang berwarna hijau ya Bapak Ibu ya. Ini sekitar 74,36% sebelum eliminasi dan kantor pusat, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 56,76% per tahun sejak tahun 2015. Kontributor berikutnya adalah pada segmen corporate banking, ini kontribusinya sekitar 18,70% sebelum eliminasi dan kantor pusat, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 27,77% per tahun sejak tahun 2015. Sedangkan kontributor berikutnya lagi, yang ketiga, ini adalah pada segmen hubungan kelembagaan, ini punya kontribusi sekitar 15,37% sebelum adanya eliminasi dan juga kantor pusat, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 27,06% per tahun sejak tahun 2015. Masuk ke kontribusi beban dan biayanya Bapak Ibu, kontributor terbesar pada total beban dan biaya ini adalah beban usaha. Ini sekitar 46,68% dari total beban dan biaya, yaitu terutama untuk beban umum dan administrasi dan juga beban gaji serta tunjangan. Sedangkan kontributor berikutnya lagi pada total beban dan biaya adalah hak pihak ketiga atas bagi hasil ya, yaitu sekitar 33,70% dari total beban dan biaya, terutama bagi hasil untuk deposito mudharabah, yang mana berarti ini sebetulnya mirip seperti COGS pada model bisnis yang lainnya seperti manufacturing dan juga yang lainnya ya Bapak Ibu. Kalau kita menengok dari sisi non-performing finance atau mungkin non-performing loan ya pada bisnis konvensional, gross NPF ini merupakan total pembiayaan yang bermasalah termasuk margin yang belum dibayarkan dan juga biaya lainnya. Rata-rata gross NPF dari BRIS ini sendiri sekitar 4,01% Bapak Ibu. Tetapi ada tren penurunan yang cukup signifikan sejak puncaknya di tahun 2018. Jadi artinya mengalami perbaikan yang cukup bagus ya. Sedangkan net NPF sendiri adalah jumlah pembiayaan bermasalah yang telah dikurangi cadangan kerugian yang dialokasikan oleh bank. Rata-rata net NPF ini sekitar 2,38% dengan tren penurunan sejak puncaknya juga di tahun 2018. Artinya memang yang dikerjakan oleh manajemen dan adanya merger ini bisa menyelamatkan BRIS dan performanya jadi cukup bagus ya. Masuk ke kontribusi laba bersih per segmen ya Bapak Ibu, kontributor utama pada laba bersih ini adalah segmen retail banking yang berwarna hijau. Ini sekitar 75,64% sebelum adanya eliminasi ya Bapak Ibu ya. Dan rata-rata pertumbuhannya pada segmen ini sekitar 89,71% per tahun sejak tahun 2015. Kontributor berikutnya adalah pada segmen corporate banking, ini sekitar 11,86% sebelum adanya eliminasi, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 51,71% per tahunnya sejak tahun 2015. Dan segmen-segmen lainnya ini tidak berkontribusi secara signifikan terhadap rata-rata laba bersihnya. Jadi kalau kita ingin tengok lebih dalam pada margin laba bersih per segmen ya, kita lihat di dua segmen ini saja karena ini kontributor utama terhadap laba bersihnya. Margin laba yang dimaksud di sini adalah margin laba bersih per segmen ya Bapak Ibu ya. Dan rata-rata margin laba bersih pada segmen retail banking ini adalah sekitar 13,68% dengan tren yang cenderung tumbuh nih dari tahun 2015 sampai tahun 2024. Dan segmen ini selalu bernilai positif ya. Sedangkan rata-rata margin laba bersih pada segmen corporate banking ini hanya sekitar 6,58% dengan tren yang cenderung bertumbuh. Tetapi karena fluktuasinya tinggi, maka rata-ratanya tadi kurang bagus nih. Di posisi terakhir pun dari sisi corporate banking maupun retail banking punya margin laba bersih yang cukup bagus ya, yaitu retail banking sekitar 21,65% dan corporate banking sekitar 19,39%.
Masuk ke arus kas ya Bapak Ibu, ada arus kas operasi dan juga arus kas operasi bintang ya. Arus kas operasi yang berwarna biru ini adalah arus kas operasi total setelah adanya perubahan pada aset dan liabilitas operasi. Sedangkan arus kas operasi bintang yang berwarna merah ini adalah arus kas operasi bisnis saja sebelum adanya perubahan pada aset dan liabilitas operasi, dan ini yang kita pakai karena lebih merepresentasikan kondisi arus kas operasional bisnisnya. Dan arus kas operasi bintang pada bridge ini cenderung tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 39,07% per tahun sejak tahun 2015. Kalau kita masuk ke rasio profitabilitasnya Bapak Ibu, rata-rata net profit margin sejak tahun 2015 itu sekitar 12,56% Bapak Ibu. Tetapi sejak merger tahun 2020 rata-ratanya sekitar 20,98%. Sedangkan pada return on equity rata-ratanya sejak tahun 2015 itu sekitar 8,47% saja. Tetapi sejak merger rata-ratanya sekitar 13,05%. Artinya memang keputusan merger ini membuat kinerja BRIS menjadi lebih solid, lebih tangguh, dan juga lebih profitable ya Bapak Ibu ya. Rata-rata profitabilitas berada pada tingkat yang relatif moderat ke arah tinggi dengan tren yang cenderung tumbuh ya Bapak Ibu. Kita masuk ke rasio likuiditas ya Bapak Ibu. Rasio likuiditas ini bersifat indikatif karena posisi aset lancar dan liabilitas jangka pendek juga bersifat indikatif. Dari data yang ada, risiko dari rasio likuiditas BRIS ini berada pada level yang relatif moderat ke arah tinggi risikonya karena ada tren penurunan rasio likuiditas dari tahun 2018 ke 2024 secara relatif ya. Ya meskipun adanya potensi terjadi bank run ini relatif kecil ya, tetapi ketika likuiditas terganggu, hal ini dapat mempengaruhi profitabilitas bisnis dalam jangka pendek hingga jangka panjang. Ya di sisi yang lain kalau likuiditasnya tidak terganggu ya profitabilitas bisnis bisa terjadi seperti pada biasanya. Masuk ke rasio solvabilitasnya Bapak Ibu, tingkat debt equity ratio dari BRIS ini masih relatif tinggi dengan tren yang berfluktuasi Bapak Ibu. Jika ditinjau dari posisi neraca, ini memang pertumbuhan ekuitas lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan liabilitasnya, baik dari tahun 2015 maupun dari tahun 2020 ya. Hal ini membuka ruang bagi BRIS untuk bisa ekspansi lebih agresif dalam meningkatkan dana pihak ketiga. Kalau saat ini posisi terbaru kami katakan ya sebetulnya dana pihak ketiga berada pada tingkat yang cukup bagus. Masuk ke dividen yieldnya, ada dividen yield aksen, dan juga dividen payout ratio. Dividen yield ini adalah tingkat dividen yang diperoleh jika membeli saham di harga penutupan tahun tersebut dengan rata-rata ya relatif kecil ya, sekitar 0,39% per tahun sejak tahun 2018. Dan dividen yield aksen adalah tingkat dividen yang diperoleh jika membeli sahamnya di harga penutupan tahun IPO di 2018. Rata-ratanya sekitar 1,39% per tahun Bapak Ibu. Dan rata-rata dividen payout rasio sejak tahun 2018 ini hanya sekitar 9,12% dari EPS-nya ya, dengan tren yang secara relatif hanya berfluktuasi saja pada tingkat yang rendah. Nah masuk ke valuasinya Bapak Ibu, ada dua metode, yaitu metode discounted cash flow dan juga metode dengan price brand ya. Kita bahas dulu yang discounted cash flow Bapak Ibu. Di metode ini ada 5 asumsi. Yang pertama adalah cash flow per share kita ganti dengan earning per share. Estimasi earning per share ini sekitar Rp147,62 per lembar saham. Discount rate-nya kita gunakan 15, growth rate menggunakan rata-rata sekitar 9,82% per tahun, dan terminal growth rate-nya menggunakan rata-rata sekitar 2,00% per tahun. Hasil perhitungan valuasinya sekitar Rp1.866 per lembar sahamnya Bapak Ibu. Sedangkan kalau kita hitung valuasi dengan metode price brand dengan estimasi earning per share yang sama di Rp147,62 per lembar saham, dan rata-rata PI rasionya yang sudah kita adjust itu sekitar 24,22 ya Bapak Ibu ya. Sedangkan rata-rata PI rasio 24,22 untuk bisnis BRIS ya kami rasa memang cukup premium. Dan hasil perhitungan valuasinya sekitar Rp3.575 per lembar saham. Kalau dari dua metode yang ada ini kita ambil rata-ratanya, maka valuasinya sekitar Rp2.720 per lembar saham. Sedangkan pergerakan harga di 2 Januari 2025 itu sekitar Rp2.770 per lembar sahamnya. Dari diskusi kita kali ini ya kita bisa peroleh 3 kesimpulan utama. Yang pertama adalah BRIS ini merupakan perusahaan yang bergerak di subsektor banks dengan bisnis utama adalah jasa perbankan dengan menerapkan prinsip syariah ya. Kesimpulan yang kedua adalah BRIS punya neraca yang cukup bagus walaupun mengandung risiko likuiditas. Kemampuan mencetak laba bersih yang positif dengan tingkat profitabilitas yang moderat ke arah tinggi ya Bapak Ibu ya. Arus kas operasi bisnisnya cukup positif dan bertumbuh serta tingkat dividennya masih relatif rendah.
Dan di harga saat ini di Rp2.770 per lembar saham, kami rasa BRIS sedikit di atas valuasi bisnisnya atau sedikit overvalued. Ya, tapi ini kita kembalikan ya. Tadi kan sudut pandangnya dengan asumsi-asumsi yang kita punya. Kalau diubah dengan asumsi yang mungkin lebih agresif, mungkin bisa jadi harganya itu price in ya. Jadi ini sangat tergantung Bapak Ibu. Ya, itu tadi diskusi kita mengenai BRIS. Gimana menurut Bapak Ibu, apakah BRIS ini layak dikoleksi atau tidak? Coba drop di komen ya. Dan terima kasih pada Bapak Ibu sudah menonton video ini sampai akhir dan juga berkontribusi aktif terhadap pertumbuhan channel ini. Tonton juga video-video kita yang lainnya dan sampai bertemu di video berikutnya Bapak Ibu. Terima kasih dan selamat siang.